Oke, ini part 2 yang saya berikan judul wayai, tetapi nanti ada dengan judul yang lain ya. Bahwasanya memang kalau kita ini terus berpikir secara arogansi ya kepada manajemen kita justice luar biasa seperti itu. Jangan-jangan kalau perusahaan sampai marah, apa bahayanya? Apa yang akan terjadi? Kita harus mikir seperti itu. Sementara apa? Jangankan cuma bintang 4, 5, dan 6. Ada yang bintang 6-nya ada 4, 5-nya ada 6, dan sampai 900 jutaan. Mereka tenang. Kenapa? Mereka berpikir, mereka mencari jalan lain. Tapi ingat, ketika arus bawah bergerak secara bersamaan, habis sudah. Hati-hati. Maka apa? Simak video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi, salam ekstrim. Oke, pada kesempatan hari ini bersyukur sekali saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya di pembahasan sebelum saya fokus untuk membahas masalah marketing plan dan seterusnya, saya berbicara tentang bagaimana arus bawah ini wayai untuk kita memberikan ide-ide positif bersama-sama, satu hati, satu kata, satu langkah, satu komando bersama manajemen. Seperti itu. Jadi intinya apa? Kita bukan berarti memaklumi, tidak. Kita bersama-sama memberikan usul kepada mereka sehingga manajemen bisa bekerja dengan indah, dengan tenang, dan dengan santai. Seperti itu. Nah, saudaraku, kenapa saya berikan judul bahwasanya perusahaan jangan sampai ngambek? Pada saat ini kita bisa melihat di saat dicecar, di saat dibully dan seterusnya, perusahaan tetap berjalan. Terbukti bahwasanya PSE keluar, PMSE keluar, dan semuanya sampai kepada normalisasi. Seperti itu. Tetapi di sisi lain kesempurnaan di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Apalagi ini cuma perkara kecil yang berupa VTube dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar, yang lebih senior. Maka kadang-kadang pembanding kita itu terlalu tinggi, saudaraku, sehingga kita seakan-akan ini adalah perusahaan yang bagaimana seperti apa, padahal banyak sekali orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada VTube ini, saudaraku. Kalau kita sekedar bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 seperti itu, ada yang sekarang bintang 6-nya ada beberapa, bahkan sampai 900 juta, ada yang miliar. Tetapi mereka dengan santai mengiring dan mendoakan manajemen setiap malam. Nah, ini bedanya apa? Arogansi dan sadar diri. Bukan berarti mereka tidak marah. Oh tidak, mereka pasti juga marah. Kemudian apakah mereka bodoh? Loh, mereka tidak bodoh. Tetapi ada strategi, strategi yang masih disimpan. Kami setiap malam kita ngobrol bersama teman-teman yang dari arus bawah. Gus, ini begini. Kalau memang manajemen begini, kita akan melangkah begini. Tapi alangkah indahnya ketika kita ada duduk bersama dengan manajemen, kita pikirkan bersama. Loh, seperti itu, senior-senior malahan. Dan saya tidak boleh sebut nama. Kenapa? Ya seperti itu langkah kita. Maka dalam konten-konten saya saat ini, mari kita pelajari dengan baik. Mari kita pelajari narasi-narasi ini dengan baik, sehingga muncul kedewasaan dalam diri kita. Kalau kita secara arogansi untuk segera ke susu muluk barengkang melok tanpa memberikan ruang kepada perusahaan, ingat, perusahaan jangan sampai ngambek loh ya. Kalau mereka ngambek, bahaya loh. Kalau mereka lari, siapa yang akan rugi? Lah ini dia. Padahal mereka sudah bekerja. Mereka sudah bekerja. Apakah saya membela manajemen? Ayo, perhatikan omongan saya. Saya dari awal pengen bareng-bareng ngiring namanya manajemen VTube bersama member-member VTube, terutama arus bawah. Kita yang dari gratisan sampai yang fast track kecil, sampai bahkan sekarang yang mereka merapat kepada telinga saya adalah orang-orang yang fast track besar, bahkan anggotanya sampai 15 ribuan, semua fast track dan seterusnya. Lah terus mau apa? Tapi dia tenang, karena mereka punya keyakinan. Mereka punya keyakinan kepada manajemen bisa membuktikan bahwasanya mereka bertanya-tanya apakah ini maintenance apa blokir. Pertanyaan ini dijawab secara jelas bahwasanya ini karena manajemen memang belum mau unjuk muka, saya katakan. Dan saya selalu menuntut manajemen untuk apa? Untuk tunjuk muka, sekedar tunjuk muka bahwasanya sekarang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu ya saudaraku. Tetapi mereka tetap yakin bahwasanya manajemen akan menyelesaikan ini semuanya, dan nanti setelah maintenance selesai, mereka akan menyelesaikan pelan-pelan, dalam artian dengan sistem yang sudah jadi. Lah tugas kita adalah mengiring sampai mana, sampai seperti apa,
nanti keadaan manajemen dan kita memainkan bisnis Fitup ini. Maka komitmen GSWV, oke, bagaimana kita bisa mengiring Fitup ini sampai benar-benar on. Ini harapan yang terbesar kita. Atau kalau memang ada yang rese, ada yang arogansi tinggi sampai benar-benar off. Hati-hati loh ini. Maka arus bawah tidak akan terima ketika ada pihak-pihak yang memang benar-benar menyerang manajemen atau menyerang arus bawah sendiri. Hati-hati. Karena kaidahnya seperti ini. Untuk bangkit, setidaknya kita harus jatuh dahulu. Kita sudah 4 bulan diblokir, di maintenance seperti itu. Kemudian hiduplah seperti bola. Nah, perhatikan, hiduplah seperti bola. Semakin keras ia dijatuhkan, semakin tinggi juga dia memantul dari tempat ia dijatuhkan untuk yang pertama kali. Oke, jadi saat ini memang manajemen sedang dibully, sedang dikritik dan seterusnya. Tapi kita selaku arus bawah yang waras, kita harus berhati-hati, kita rangkul, kita berikan support, kita berikan doa supaya maintenance segera selesai, ya kan, 2 bulan ini. Kemudian kita selalu jalin silaturahmi dengan baik, dengan bahasa yang indah, dengan kritik saran yang membangun. Oke? Jangan justifikasi, jangan berikan suatu hal yang kotor kepada mereka. Kalau perusahaan ngambek, wah, siapa yang akan menyelamatkan nasib orang-orang yang fast track? Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Sementara mereka sendiri menjalankan itu semua dengan iming-iming dari leader-leader yang kurang benar. Bahwasanya dengan tanpa sampai melepas kesadarannya jual rumah, jual mobil, ini salah siapa, saudaraku? Maka apa? Kita ini sudah terlanjur. Ini sudah sampai pada tahap ini. Jangan disesali. Kenapa disesali? Tapi jadikan ini sebuah perenungan besar. Besok jangan seperti itu lagi. Jalankan semua bisnis apapun itu dengan legal, dengan logis, oke? Dan apalagi tidak legal. Tadi banyak sharing bahwasanya Gus main aplikasi lain enggak. Saya sampai saat ini saya tidak main aplikasi apapun. Kenapa? Saya akan berbicara totalitas dan loyalitas. Seperti itu. Berarti cuma Fitup dong? Iya. Tapi makan sama loh, makan Tuhan pasti akan menjamin orang-orang yang hidup. Saya yakin itu. Semua akan hidup insya Allah. Asal kalian yakin. Sama. Kalau kalian meyakini semua, kita semua, teman-teman semuanya, kita semua meyakini bahwasanya Fitup ini memang benar maintenance, kita akan dikerjakan, diselesaikan sampai benar normal kembali. Dengan ademnya kita, bersatunya kita, bahagia senyum dengan tanpa permusuhan. Jangan saling bermusuhan antara member. Aduh, ini gimana? Kita harus rukun. Kita harus bahagia bersama, menunggu dengan ceria. Dan saya doakan semuanya, semua Fituber yang mendengarkan GSWV atau siapapun Anda yang mendengarkan video saya doakan Anda panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Harapan saya seperti itu. Jadi bersikaplah yang biasa saja. Jangan sampai perusahaan sampai ngambek. Oke? Tetap kita doakan, kita sambung, tetapi jangan sampai kita cuma dengkluk manut, jangan. Tetapi kita juga ketika perusahaan ada sesuatu yang kurang, kita sebagai arus bawah, sebagai anggota yang besar, maka kita harus memberikan satu masukan, kritik, yang saran yang membangun, sehingga kita bersama-sama satu hati, satu kata, satu langkah, dan satu komando, satu perjuangan. Itu video saya, karena saya masih ada acara, nanti kita sambung lagi di konten saya berikutnya. Bila banyak salah saya mohon maaf, salam ekstrim.